Prabowo, gagalkan taktik licik Uni Eropa, bernyali tinggi, Indonesia mantap perluas larangan ekspor. Uni Eropa disebut, kembali melakukan tindakan baru demi mendapatkan nikel Indonesia. Gugatan nikel memang sangat alot, bahkan Uni Eropa mengumum semua stockholdernya, demi melakukan penggalangan kekuatan, guna menekan power RI di kancah dunia. Uni Eropa disebut murka lantaran Indonesia, mengajukan banding saat RI dikalahkan Uni Eropa. Pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, buka-bukaan rahasia dan maksud dari Uni Eropa, menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Sejatinya Uni Eropa menggugat Indonesia karena larangan ekspor biji nikel ke luar negeri pada akhir tahun 2019 lalu. Lalu ada maksud apa di balik gugatan Uni Eropa di WTO itu? Bahlil menjelaskan bahwa biji nikel merupakan barang tambang yang sangat strategis untuk mendukung dunia menuju energi hijau. Ke depan dunia akan beralih dari energi kotor ke energi bersih, termasuk diantaranya penggunaan kendaraan, dari bahan bakar minyak, BBM, ke kendaraan listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan baku penunjang kendaraan listrik yakni baterai kendaraan listrik, di mana baterai kendaraan listrik sendiri membutuhkan bahan baku nikel. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah pemilik cadangan nikel 25% dunia. Kedepan semua dunia akan memakai kendaraan listrik, termasuk Indonesia, dan mobil listrik komponen 40%-nya adalah baterai, dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt dan litium dan kita Indonesia mempunyai cadangan nikel 25% dunia, ungkap Bahlil. Bahlil mengisahkan, bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO, namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Bahlil mengisahkan, bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO, namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Begitu saya lapor ke Presiden kita kalah. Apa arahannya, kata Presiden? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka, negara ini berdaulat, kemerdekaan yang kita dapatkan bukan atas dasar pemberian, seperti negara lain, tapi kemerdekaan yang kita dapatkan dari perjuangan, dan pengorbanan, maka dari itu lawan, tidak ada sedikit pun mundur dari gugatan Uni Eropa, ungkap Bahlil. Bahlil mencatat, keuntungan dari larangan ekspor nikel dan pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri mencapai hingga 10 kali lipat. Tercatat pada tahun 2017 ekspor biji nikel hanya 3,3 miliar dolar, sementara ekspor nikel berhilirisasi pada tahun 2022 menembus 30 dolar an miliar. Dari sudut pandang ekonomi dunia, hal tersebut bisa menyebabkan efek rambatan negatif pada negara lain. Namun jika kita harus mengekspor bahan mentah saja, maka kita yang rugi besar dengan melepas mineral mentah itu dengan harga murah. Rugi kan? Jadi tidak mudah menetapkan larangan ekspor, namun harus diambil langkah tersebut, kita harus jadi pemain utama dari industri dunia, karena kita dianugerahkan SDA yang kaya, dan SDM kita harus sama cerdasnya, untuk mengelola itu semua. Jika kita kaji situasi ini, dari sudut pandang intelijen, gugatan di WTO ini seakan membuat kita sadar, dengan statement bahwa terkadang negara maju, membuat sistem yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, memang jadi primadona bagi bangsa asing, untuk menguasai SDA-nya, begitu pula gugatan Uni Eropa akan nikel RI, masa kita dilarang mengolah itu semua di dalam negeri. Dengan tegas pihak-pihak terkait dari Indonesia menentang itu semua, dengan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak sepenuhnya, akan semua kebijakan yang meliputi industri di dalam negeri. Statement ini sangat masuk akal. Indonesia menurutnya memiliki potensi sumber daya alam, yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Bukan hanya hasil tambang, negeri ini juga mempunyai produksi sumber daya alam laut, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Namun sayang, Indonesia selama ini cukup dirugikan karena hanya mengekspor bahan baku mentah. Sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan bangsa ini. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, kata Jokowi.
Anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan, melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Gugatan itu terjadi lantaran Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak 2020 silam. Indonesia diketahui mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO, namun Indonesia tetap mengajukan banding. Bahkan Uni Eropa mengumus semua stockholdernya demi melakukan penggalangan kekuatan guna menekan power RI di kancah dunia. Uni Eropa disebut murka lantaran Indonesia mengajukan banding saat RI dikalahkan Uni Eropa. Pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, buka-bukaan rahasia dan maksud dari Uni Eropa, menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Sejatinya Uni Eropa menggugat Indonesia karena larangan ekspor biji nikel ke luar negeri pada akhir tahun 2019 lalu. Lalu ada maksud apa di balik gugatan Uni Eropa di WTO itu? Bahlil menjelaskan bahwa biji nikel merupakan barang tambang yang sangat strategis untuk mendukung dunia menuju energi hijau. Ke depan dunia akan beralih dari energi kotor ke energi bersih, termasuk diantaranya penggunaan kendaraan dari bahan bakar minyak, BBM, ke kendaraan listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan baku penunjang kendaraan listrik yakni baterai kendaraan listrik, di mana baterai kendaraan listrik sendiri membutuhkan bahan baku nikel. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah pemilik cadangan nikel 25% dunia. Kedepan semua dunia akan memakai kendaraan listrik, termasuk Indonesia, dan mobil listrik komponen 40%-nya adalah baterai, dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt dan litium dan kita Indonesia mempunyai cadangan nikel 25% dunia, ungkap Bahlil. Bahlil mengisahkan, bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO, namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Bahlil mengisahkan, bahwa Indonesia saat ini memang kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO, namun, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, kata Bahlil, meminta untuk melawan terus gugatan Uni Eropa di WTO itu. Begitu saya lapor ke Presiden kita kalah. Apa arahannya, kata Presiden? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka, negara ini berdaulat, kemerdekaan yang kita dapatkan bukan atas dasar pemberian, seperti negara lain, tapi kemerdekaan yang kita dapatkan dari perjuangan dan pengorbanan, maka dari itu lawan, tidak ada sedikit pun mundur dari gugatan Uni Eropa, ungkap Bahlil. Bahlil mencatat, keuntungan dari larangan ekspor nikel dan pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri mencapai hingga 10 kali lipat. Tercatat pada tahun 2017 ekspor biji nikel hanya 3,3 miliar dolar, sementara ekspor nikel berhilirisasi pada tahun 2022 menembus 30 dolar an miliar. Dari sudut pandang ekonomi dunia, hal tersebut bisa menyebabkan efek rambatan negatif pada negara lain. Namun jika kita harus mengekspor bahan mentah saja, maka kita yang rugi besar dengan melepas mineral mentah itu dengan harga murah. Rugi kan? Jadi tidak mudah menetapkan larangan ekspor, namun harus diambil langkah tersebut, kita harus jadi pemain utama dari industri dunia, karena kita dianugerahkan SDA yang kaya, dan SDM kita harus sama cerdasnya, untuk mengelola itu semua. Jika kita kaji situasi ini, dari sudut pandang intelijen, gugatan di WTO ini seakan membuat kita sadar, dengan statement, bahwa terkadang negara maju, membuat sistem yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, memang jadi primadona bagi bangsa asing, untuk menguasai SDA-nya, begitu pula gugatan Uni Eropa akan nikel RI, masa kita dilarang mengolah itu semua di dalam negeri, dengan tegas pihak-pihak terkait dari Indonesia menentang itu semua, dengan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak sepenuhnya, akan semua kebijakan yang meliputi industri di dalam negeri,
Statement ini sangat masuk akal. Indonesia menurutnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Bukan hanya hasil tambang, negeri ini juga mempunyai produksi sumber daya alam laut, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Namun sayang, Indonesia selama ini cukup dirugikan karena hanya mengekspor bahan baku mentah. Sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan bangsa ini. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, kata Jokowi. Anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan, melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Gugatan itu terjadi lantaran Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak 2020 silam. Indonesia diketahui mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO, namun Indonesia tetap mengajukan banding.